Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial internet dan software. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih caranya supaya Windows 10 kalian itu loadingnya lebih cepat dari biasanya. Nah, kalau seandainya prosesor kalian sudah i3 ataupun mungkin i5, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Tetapi jika laptop atau notebook yang lawas, kemudian diinstal Windows 10, kemudian memiliki spesifikasi belum minimal i3, itu biasanya lama-kelamaan Windows 10 itu akan semakin lemot, maka semakin lemot dan akhirnya solusi terakhir biasanya diinstal ulang Windows-nya. Nah, itu sebetulnya tidak akan mengatasi permasalahannya karena nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi pasti akan terasa lemot lagi. Nah, sebagai contoh laptop yang saya gunakan ini, kalau diklik di PC kemudian di Properties, itu masih menggunakan prosesor jenis Intel Celeron dengan kecepatan 1,1 GHz. Nah, jika laptop kalian itu masih Intel Celeron atau di bawahnya atau mungkin Intel Core 2 Duo misalnya, kemudian RAM-nya 4 GB atau bisa juga 2 GB. Biasanya sih kalau laptop sekarang sudah di angka 4 GB, maka cara ini bisa paling tidak mempercepat loading dari Windows 10 kalian ketika membuka suatu program aplikasi di Windows 10. Nah, caranya adalah silahkan nanti kalian bisa menekan Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del, jadi pencet secara bersamaan, Ctrl ditambah Alt ditambah Delete, maka nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk tampilan yang seperti ini, ada log, ada switch user, ada sign out, ada change password, ada task manager. Kalian pilih task manager. Ketika dipilih task manager, nanti ada proses, performance, app history, startup, user, detail, sama service. Nah, ketika di proses ini, kalau seandainya CPU-nya sampai 100%, berarti di sini ada kerja yang sangat berat dari Windows 10-nya. Atau biasanya kalau di laptop itu ada di CPU sama di disk ini. Jadi CPU sama disk ini kadang muncul sampai 100%. Kalau memori sudah 4 GB sih kalau untuk membuka dua aplikasi, misalnya Chrome sama Firefox, itu biasanya sih tidak akan mencapai 100%. Nah, caranya adalah kalian masuk ke bagian startup yang ada di sini. Ini hanya untuk Windows 10 ya. Kalau untuk Windows 7 itu di sini tidak ada startup-nya. Kemudian langsung aja di sini di disable semua. Jadi misalnya statusnya di sini posisinya enable, misalnya seperti ini. Kalian klik aja ketika ada enable ini, klik di disable di bagian bawah ini. Semuanya di disable aja kecuali jika kalian menginstal antivirus. Misalnya Avira atau AVG atau Semadak dan sebagainya itu jangan dinonaktifkan. Nah, Cortana ini juga harus di disable karena Cortana ini biasanya akan menyedot memori sama di bagian CPU ini sangat besar, maka disable aja semuanya yang di bagian sini, di bagian startup ini, kecuali antivirus ya, jika kalian menggunakan antivirus. Tinggal aja dicari di sini, kemudian kalau ada tulisan AVG atau Semadev antivirusnya, jangan di disable, biarkan dia kondisinya enable. Nah, ini adalah tujuannya supaya loading ketika masuk ke Windows pertama kali atau dihidupkan pertama kali itu loadingnya lebih cepat dari biasanya. Itu adalah teknik yang pertama. Jika sudah, tinggal di close saja. Nah, kemudian teknik yang kedua untuk mempercepat loading Windows itu biasanya berhubungan dengan setting di sini akan saya tunjukkan. Di bagian setting ini, kemudian kita masuk ke home aja. Di sini ada update and security. Kita klik aja update dan security. Nah,
Di Windows Update ini yang nanti biasanya sering terjadi loading dari Windows 10 ketika membuka hanya satu aplikasi atau dua aplikasi menjadi sangat lambat sekali, artinya lemot gitu. Nah, ini karena adanya Windows Update ini yang mencoba untuk mendapatkan updatean terbaru dari internet, kemudian menginstalnya secara silent atau dalam kondisi background-nya di Windows Update ini. Nah, terutama ketika laptop kalian itu connect internet, maka Windows Update ini akan mencoba untuk mencari updatean terbaru. Nah, caranya untuk bisa mengakali supaya Windows Update ini tidak mencari posisi update-nya, kita tidak mengubah di bagian sininya. Atau mungkin di sini ada advanced option, misalnya retrieve update other, ini dimatikan aja juga bisa, di off-kan aja sehingga update-nya tidak terjadi. Tapi ini saya on-kan saja kalau punya saya. Nah, caranya adalah kalian ketik di bagian search sini, kalian ketik run, kemudian ketikkan service msc, services.msc. Nah, seperti ini tulisannya ya, service msc, kemudian klik OK. Ketika kalian klik OK, maka nanti akan muncul berbagai macam service yang salah satunya mengatur proses download dan update dari Windows 10 seperti itu. Kita tunggu saja karena ini memang laptop masih prosesornya Celeron, jadi memang agak lama, tidak masalah, kita tunggu saja. Nah, ketika tadi sudah diklik service MSC-nya di bagian run, maka nanti akan muncul bagian yang seperti ini. Ini adalah salah satunya nanti kita akan mengaktifkan secara manual yang terkait dengan Windows Update tadi. Di sini ada running, dan seterusnya. Mungkin misalnya seperti ini, Adobe Acrobat Update Service ini running, ini dimatikan tidak masalah sih sebetulnya. Kita tipenya, tapi ini opsional aja ya, karena tidak semuanya ada Adobe Acrobat Update-nya. Ini saya disable aja di sini. Oke. Kita masuk ke bawah untuk yang tadi terkait dengan Windows Update-nya, dan masuk ke bagian Microsoft. Nah, maaf, bukan Microsoft, tapi di bagian Windows. Kalian cari Windows ini, kemudian cari kata Windows Module Installer. Nah, ini di bagian sini, Windows Module Installer. Nah, jika di sini kondisinya ini automatic ya, automatic atau delete automatic seperti ini, coba lihat, maka ini bisa dijadikan manual. Caranya adalah tinggal diklik 2 kali aja di sini, atau di sini juga bisa. Ingat ya, hanya Windows Module Installer ini yang mengaktifkan Windows Update untuk menginstal secara otomatis di background ketika ada pembaharuan di Windows 10. Ketika ini dalam kondisi automatic atau sedang mencari, biasanya nanti akan muncul di bagian sini. Oh, maaf. Di bagian Task Manager ini. Di bagian Task Manager ketika ini automatic, biasanya nanti di sini akan muncul di name ini, itu nanti akan muncul Windows Module Installer di sini yang menyebabkan nanti loading website, loading dari Windows 10 kalian akan sangat berat sekali. Ini tidak ada karena memang di sini saya matikan untuk datanya. Nah, caranya adalah kalian klik 2 kali modul installer secara cepat, titik seperti itu. Kemudian startup tipenya kita buat manual. Ini di disable juga bisa. Kalau di disable berarti nanti ketika ada proses updatean maka tidak akan terjadi proses install update. Nah, kalau manual maka harus diklik di bagian setting tadi. Kita buat manual aja di sini, kemudian kita apply. Kemudian kita OK. Nah, ini jadi manual seperti ini. Jadi ini salah satu caranya untuk mempercepat
loading Windows 10 kalian. Kalau sudah, kita tutup aja. Nah, satu lagi bisa menggunakan software, misalnya menggunakan CC Cleaner atau AVG PC TuneUp, itu juga bisa. Kalau saya menggunakan CC Cleaner ini. Jadi ini untuk fungsinya untuk membersihkan sampah-sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Kita akan coba untuk yang terakhir ini, langkah CC Cleaner. Tinggal saja nanti di-download di internet, ketik aja di CC Cleaner seperti itu. Kemudian nanti kalian bisa download. CC Cleaner ini digunakan, kita analis ya. Ini untuk paling tidak loading laptop kalian akan lebih cepat ketika kita bersihkan beberapa file-file sampah yang tidak digunakan. Nah, setelah itu di sini ada, tinggal aja langsung clean all saja, tidak masalah. Jadi ini tidak akan menghapus file-file penting kalian. Ini hanya menghapus sampah-sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Atau CC-nya juga sama. Setelah selesai, bisa juga menggunakan custom clean. Tapi biasanya saya jarang menggunakan custom clean untuk membersihkan. Nah, yang terpenting justru di registry ini. Nah, registry ini adalah istilahnya kalau dibuat mudah itu adalah kontrol dari semua aplikasi yang berjalan di Windows ya. Nah, biasanya saya itu langsung aja di scan for issue di bagian registry. Nanti akan muncul problem yang terjadi pada registrinya. Nah, seperti ini contohnya. Ada banyak sekali, ini tidak masalah. Ketika nanti ini sudah terscan semua, tinggal nanti di fix saja seperti itu. Ini ada banyak. Tidak masalah, ini kita nanti akan hapus semua registry ini karena tidak dipakai lagi oleh Windows, dan kadang ini juga yang memberatkan Windows 10 kalian. Nah, setelah 100% tinggal aja kita fix select issue. Jadi ini harus centang semua ya. Dicentang semua. Kemudian fix select issue. Kemudian kita do you want to pick up the registry before making change? Ini adalah pick up, boleh yes, boleh tidak. Tapi saya biasanya sih no, biasanya. Tidak perlu saya pick up. Karena biasanya tidak akan mengganggu fungsi dari registry ketika menggunakan registry cleaner ini. Kita no aja. Kemudian ada fix issue sama fix all select issue. Kita pakai fix all select issue. Otomatis nanti isunya kerusakan pada registry sudah terbenahi. Nah, seperti ini. Jadi itu ada 3 cara untuk paling tidak akan mempercepat loading dari Windows kalian. Yang pertama tadi lewat Task Manager bagian startup. Kemudian yang kedua adalah memanualkan bagian Windows Update-nya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan aplikasi yang namanya CC Cleaner ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika berhasil melakukan mempercepat juga saya mohon kesediaannya untuk memberikan review sedikit di bagian kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya di tutorial internet dan software. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.